Saya akan beralih ke Pak Adiaksa. Pak Adiaksa, kalau tadi Mas Sandi ingin fokus begitu ke sektor ekonomi, saya ingin tanya, apa modal Anda Pak Adiaksa untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017? Saya kan sudah bilang, saya belum deklarasi, saya baru didaulat. Tapi modal saya ada, saya punya. Tapi kan saya nggak ngomong di sini. 9 manifesto sejahtera Jakarta. Saya orang yang 4 tahun udah di Jakarta, umur 4 tahun sudah masuk Jakarta sampai setua gini. Saya ketua KNPI, Menpora, Pramuka ini di Jakarta. Tapi bukan saya belum deklarasi. Gitu Pak Adiaksa, bukankah dengan mengatakan apa program kerja Anda, apa modal Anda, nanti elektabilitas Anda akan naik, warga semakin kenal Anda loh Pak? Anda, iya jelas. Sekarang Anda bisa lihat sendiri lah, ya kan? Kalau menurut saya, seorang incumbent seperti Pak Ahok dengan 40,7% Cyrus punya, itu terlalu kecil. Incumbent itu harus punya modal minimal, kami tanya Bung Arya, 60 atau 70%. Kalau dengan modal 40-70%, dia harus mempertahankan 40,7%. Jadi bukan dibilang, kalau dijauh betul Bung Arya, karena dia incumbent. Tapi kalau dia nggak jaga, dia bisa turun terus. Tren kita naik terus. Nggak ada masalah, kita pasti akan pada saatnya kita akan ngomong, tapi intinya adalah mengenai sejahtera. Bagaimana membuat masyarakat Jakarta ini sejahtera. Semua calon juga membicarakan hal yang sama Pak. Bagaimana membuat rakyat sejahtera. Tapi yang ingin saya tanyakan, termasuk Pak Ahok juga sama. Yang ingin saya tanyakan, apa beda Pak Ahok dengan Adiaksa Daud? Iya. Bedanya? Betul. Tanyakan kepada Pak Ahok, bedanya apa? Ya kan? Tanya pada Pak. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Ahok, oke. Ya kan? Ada apa namanya good governance, ya oke. Kemudian ada, yang saya senang dari dia itu e-budgeting. Artinya dia pengen ada transparansi dalam anggaran. Itu saya akuin. Tapi komunikasi perlu dibangun. Karena kekuatan itu ya, kemesraan antara pemimpin dengan yang dipimpin, itu menimbulkan kekuatan yang dahsyat. Bisa mengalahkan kekuatan apapun juga. Baik, di muka bumi ini kecuali kekuatan Tuhan. Nah, kemesraan itu perlu kita jaga. Jadi intinya adalah mengenai sejahtera. Tetapi sekali lagi saya katakan, jangan Anda berpikir bahwa sekarang, mohon maaf dengan segala hormat, kalau Pak Ahok pun dengan timnya, dengan kawan Ahok menonton ini, saya menyampaikan bahwa jangan dulu merasa puas dengan 40,7%. Itu untuk top of mind, saya kira Bung Arya tahu persis, itu dengan angka segitu, seorang incumbent itu mesti mempertahankan, itu modal dasarnya. Artinya ini bisa turun. Dengan kondisi sekarang harusnya bisa 60-70%, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Mungkin komunikasi perlu diperbaiki. Saya sudah pernah berdialog kan sama beliau langsung. Kita coba tanya Mas Arya ya. Yang suka dengan kebijakan-kebijakan beliau dalam hal transparansi. Baik. Mau ditahan di situ dulu Pak Adiaksa, setuju Mas? Saya kira saya cukup gembira ya, para kandidat ini mampu bertarung perang ide dan gagasan gitu ya, bukan lagi perang isu-isu yang bersifat primordial gitu ya. Dan perlu kita ketahui bahwa untuk warga Jakarta ini pemilihnya pemilih yang rasional, yang tidak lagi pada titik tertentu itu tidak lagi mempertimbangkan isu-isu yang primordial tadi gitu ya. Nah, saya kira memang tantangan juga bagi Pak Ahok gitu ya. Sekarang kan kandidat belum ada yang definitif gitu ya. Bang Sandi juga belum deklarasi, Pak Adiaksa juga belum deklarasi gitu ya. Jadi semakin lama kandidat-kandidat ini mendeklarasikan diri, itu sebenarnya akan menguntungkan bagi petahana. Jadi semakin cepat semakin baik. Nah, jadi kita mendorong agar para Bang Sandi, Pak Adiaksa segera dengan persiapan yang matang untuk segera menyatakan kepada publik bahwa maju dalam Pilkada DKI. Kalau Mas Sandi sudah mendeklarasikan belum sih Mas? Gini, kalau kami sebagai tentunya kader partai, Gerindra sendiri melakukan proses dan mekanisme yang dilakukan Gerindra ini layak diapresiasi karena ini mengarah kepada partai modern yang dikelola untuk menampung aspirasi di bawah. Besok itu kebetulan rapat penjaringan pertama kami di tanggal 27 Januari. Sebetulnya mestinya tanggal 14, tapi karena ada kejadian di Sarinah kemarin tertunda. Jadi bagi saya akan patuh ikut mekanisme partai dan ya insya Allah ide dan gagasan saya bisa diterima oleh para petinggi partai dan bisa melangkah selanjutnya. Kalau Pak Adiaksa kapan deklarasi Pak Adiaksa? Saya pegang kata-kata Sun Tzu, kenali dirimu, kenali rivalmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Lihat dulu kekuatan, ada waktunya. Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan kepada Mas Arya juga bagaimana kans dari. Saya ingin pernyataan dari Anda, kenapa publik harus memilih Anda Pak Adiaksa dalam Pilgub nanti?
Enggak, saya mau, kalau soal publik milih saya kan, itu kan survei dari Bu Arya. Cuman tadi yang saya katakan, ada kok ngomongnya, dari kandidat lain masih ada. Bukan masih ada, masih banyak, Rory. Masih banyak ya, Pak? 1 tahun. Oke. Masih banyak, bukan cuma masih ada. Tapi kenapa publik harus memilih Anda, Pak? Mengatakan, tunggu dulu. Tadi Anda mengatakan kepada Bung Arya, walaupun kondisi sekarang berat ya, Anda lihat kondisi berat, Anda ngerti nggak tadi saya katakan, ini kondisi incumbent 40%-an, masih punya peluang yang banyak. Kalau soal kenapa mau pilih saya nggak tahu. Ada 20 pendeta, tiba-tiba mendaulat saya, bersama-sama Ibu Lili Wahid, adanya Kiai Haji Abdul Anwar Wahid, datang mendaulat saya minta, dipimpin oleh Victus Murin, Sekjen GMNI. Saya nggak tahu kenapa. Nah, saya kan belum katakan, saya belum mengatakan untuk saya deklarasi. Kalau saya deklarasi, saya katakan saya pakai sunsu. Pak Adiaksa tadi yang mengatakan berat, Mas Arya, bukan saya, penelitinya. Tadi yang mengatakan berat penelitinya, bukan presenternya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah, kenapa publik harus memilih Anda dalam pilgub nanti, Pak Adiaksa? Ya nanti lihatlah. Karena nanti saya lihat, masa anak pilgubnya masih tahun depan, anak sekarang. Baik, terima kasih Pak Adiaksa. Ini Rory, masih bulan Februari. Oke, terima kasih Pak Adiaksa waktu Anda untuk malam hari ini kami menghargainya. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Iya, saya juga menghargai juga karena Metro TV juga. Oke, Mas Andi.